Halo, perkenalkan nama saya Alesius Sinal Fajar, NIM 17111.127, mahasiswa Perbanas Institut. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktek pasar modal dan lab tentang analisis saham dan reksadana. Ya, yang pertama saham, yaitu emitennya Pacific Strategi Finansial. Selanjutnya pada profil perusahaan. Pacific Strategi Finansial sebagai perusahaan publik yang patuh pada peraturan otoritas pasar modal. Perseroan menetapkan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dan praktik GCG untuk menciptakan perusahaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan terpercaya dalam manajemen bisnis. Visi misinya, visi menjadi perusahaan investasi termuka di Indonesia yang berdasarkan pada 5 pilar, yaitu kejujuran, ketekunan, pelayanan, pengalaman, dan disiplin. Selanjutnya misi, mengembangkan aset dan sumber daya manusia yang ada secara berkelanjutan. Kedua, berinvestasi untuk mencapai keuntungan maksimal dengan tetap memperhatikan risiko usaha. Ketiga, berupaya untuk terus meningkatkan kinerja perseroan dalam kerangka pembangunan perekonomian Indonesia yang lebih kokoh. Selanjutnya, performa emiten Pacific Strategic Financial. Dari grafik ini dapat kita lihat trennya dalam 3 tahun belakangan ini cenderung naik. Lalu ada bukti transaksi pembelian saham AFIK pada tanggal 26 bulan 11 2020 dengan kuantiti 1 lot dengan harga 805 dan gross amount-nya 80.500. Lalu saya menjual saham AFIK tanggal 27 bulan 11 2020 kuantiti 1 lot dengan harga 835 dan gross amount-nya 83.500. Lalu alasan saya memilih saham emiten AFIK ada berdasarkan analisis teknikal dan analisis fundamental. Secara analisis teknikal, pergerakan harga saham AFIK di setiap bulannya beberapa bulan belakangan ini dari grafik candlestick chart, tren pergerakan harga saham AFIK itu uptrend yang cenderung naik, yang membuat harga pasarannya di pasar global cenderung meningkat di setiap bulannya. Dari analisis fundamental, pada laporan laba rugi, pada laba bersihnya di setiap tahunnya cenderung meningkat, terutama di beberapa tahun belakangan ini dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Laba bersihnya cenderung meningkat di setiap tahunnya, maka harga sahamnya pun akan cenderung meningkat di tahun-tahun berikutnya. Dan pada laporan neracanya pada total aset dan kewajiban, di grafik tersebut dapat kita lihat di setiap tahunnya total aset maupun total kewajiban selalu meningkat di setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Selanjutnya tingkat keuntungan bersih tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan dalam akhir periode 2019 itu sebesar 2,12 dan meningkat pada bulan 3 tahun 2020 sebesar 7,13. Di sini dapat kita lihat, maka tingkat keuntungan bersihnya itu mengalami peningkatan di tahun 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan setelah proses penjualan saya selesai, saya mengalami profit atau loss. Pada tanggal 27 bulan 11, saya menjual saham Pacific Strategi Finansial sebesar kuantitinya 1 lot, di mana awalnya saya membeli sebesar 805 per lotnya, lalu saya menjual di harga 1 lotnya 835. Di sini dapat kita lihat bahwa saya mendapatkan profit sebesar 3.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan reksadana, di mana saya di sini membeli 2 reksadana Manulife obligasi unggulan kelas A dan BNI AM Index IDX 30. Lalu di sini ada portofolio pembelian reksadana saya, yaitu pada saham pembelian saham dari BNI AM Index IDX 30 dengan modal investasinya sebesar 30.000. Lalu di sini juga ada pembelian obligasi dari Manulife obligasi unggulan kelas A dengan modal investasinya itu sebesar 70.000. Selanjutnya di sini ada portofolio kepemilikan reksadana, di mana setelah saya membeli saham tersebut disetujui oleh manajer investasi yang awalnya modal investasi saya pada BNI AM Index 30 sebesar 30.000, sekarang nilainya menjadi 30.552, di mana di sini ada keuntungan sebesar 552, imbal hasilnya 1,84%. Lalu pada obligasi Manulife obligasi unggulan kelas A
Dimana tadi awal nih saya modal investasi sebesar 70.000, saya mengalami keuntungan sebesar 549 yang membuat nilai portofolio obligasi saya menjadi 70.549, dimana hasilnya bertambah 0,78%. Selanjutnya ada portofolio penjualan reksadana dengan perkiraan nilai jualnya menjadi 69.625, dimana sebelumnya nilai portofolio obligasi tersebut saya adalah sebesar 70.549 karena mengalami penurunan saat penjualannya. Lalu ada penjualan BNI-IDX 30 di mana perkiraan nilai jualnya sebesar 30.466 yang awalnya saya dengan nilai portofolio saham saya sebesar 30.552 turun menjadi 30.446. Sekian penjelasan analisis saham dan reksadana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.